Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik wa an'im ala hadzal nabiyil karim wa rasulil 'azim sayyidil gharil muhajjalin imamil muttaqin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita sama-sama memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan karunia dan nikmat-Nya sampai detik ini. Kesempatan ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak nikmat, sehingga mudah-mudahan dengan semua yang Allah berikan ini menjadikan modal kita untuk sama-sama memperbaiki amalan-amalan kita, menambah amal-amal soleh kita. Dan kesempatan ini juga adalah kita sama-sama untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa dan kesalahan kita. Karena di antara hal yang harus kita senantiasa berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita umur, masih memberikan kita kesehatan, memberikan kita waktu, ini adalah pertanda Allah Subhanahu wa taala masih sayang dengan kita. Itu pertanda bahwasanya amalan kita masih kurang, bekal kita belum cukup. Maka seseorang yang mengetahui tentang jauhnya perjalanan, beratnya perjalanan, dia akan senantiasa memperhitungkan berapa banyak bekal yang harus disiapkan. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada perjalanan yang paling jauh, tidak ada perjalanan yang paling panjang melainkan perjalanan kita menuju akhirat. Perjalanan yang begitu panjang membutuhkan bekal yang memadai, bukan bekal ala kadarnya, bukan bekal asal-asalan. Maka untuk itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jadikan setiap kesempatan ketika Allah Subhanahu wa taala masih membukakan mata kita untuk melihat, bangun tidur masih mendengar adzan, ya, maka ini pertanda amalan-amalan kita ini belum cukup. Amalan kita belum banyak, bekal kita belum memadai. Harus kita maknai setiap momen agar kita senantiasa semangat untuk ibadah, semangat untuk terus menambah amal-amal soleh, ya. Karena orang yang tahu persis perjalanan jauh, dia akan senantiasa menyiapkan bekal semaksimal mungkin. Dan ingatlah, perbekalan terbaik, bekal terbaik menuju kampung akhirat adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
fa inna khairaz zad at-taqwa. Sebaik-baiknya bekal menuju kampung akhirat adalah bekal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita sadar betul ketika Allah Subhanahu wa taala masih membangunkan kita, masih memberikan kehidupan, adalah kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa dan kesalahan kita. Karena sesungguhnya orang-orang yang nanti akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang telah Allah bersihkan dari setiap dosa dan kesalahan. Urusannya harus clear, ya. Dosa dan kesalahan kita harus diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hadir kita di majelis ini pada kesempatan ini menjadikan amalan yang akan menambah amal kebaikan kita. Sekaligus mudah-mudahan majelis ini juga majelis yang akan menggugurkan dosa-dosa kita. Karena insyaallah majelis zikir, majelis ilmu diantaranya adalah majelis yang hadir para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memintakan ampun. Maka perbanyak di setiap majelis ilmu, majelis zikir adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menghapuskan setiap dosa dan kesalahan kita, dan mudah-mudahan majelis ini akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat berkah salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada para sahabat dan orang-orang yang senantiasa istiqomah melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama marilah kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak luput setiap hari meminta satu tambahan, ya. Rabbi zidni ilman adalah permintaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus kita contoh adalah minta ditambah ilmu, ya. Selain minta ditambah umur, ditambah rezeki, ditambah kebaikan-kebaikan, maka di antara yang harus kita minta, ya, setiap hari, setiap saat adalah kebutuhan kita terhadap ilmu. Ya, kebutuhan kita terhadap ilmu seharusnya melebihi kebutuhan kita terhadap makanan dan minuman. Ya. Butuhnya kita terhadap ilmu sesungguhnya lebih butuh daripada makanan dan minuman. Ya. Makanan dan minuman mungkin cukup satu hari, satu kali, ya, kita masih kuat. Tetapi sesungguhnya kalau kita renungi butuhnya kita terhadap ilmu itu melebihi kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Ya. Dengan ilmu kita mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu kita bisa memilih jalan, ya, mana yang diridhoi dan mana jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tambahan ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat, bisa kita amalkan dan menjadi bekal kita. Dan kita juga berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajab laha. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang sudah kita miliki, yang sudah kita dengarkan, ya, yang sudah kita pelajari, akan tetapi ilmu tersebut tidak membimbing kita kepada kebaikan. Ya, hanya sebatas tahu, hanya sebatas sudah mendengar, ya. Akan tetapi dengan ilmu tersebut tidak mendorong kita untuk beramal lebih baik lagi.
Ya, ini tanda ilmu yang tidak bermanfaat. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ya, agar kita dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, dari ilmu yang tidak bermanfaat itu akan lahir ya efek-efek yang lain. Di antaranya adalah hati yang tidak pernah bisa khusyuk. Ya, hati yang tidak pernah bisa fokus. Itu di antara hasil dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, sholat kita kadang masya Allah udah khusyuk, sulit gitu ya. Bahkan di dalam satu riwayat disebutkan awwalu ma yuntaza'u min hadhil ummah al-khusyuk. Ya, pertama kali yang akan dicabut dari umat ini ternyata bukan sholatnya, ya, bukan orang-orang yang meninggalkan puasa, meninggalkan haji, ya. Yang pertama dicabut dari umat ini bukan amal-amalan yang besar, akan tetapi ada sesuatu yang paling esensi dari ibadah adalah al-khusyuk, kekhusyuan kita di dalam ibadah. Ya. Yang pertama yang akan dicabut dari umat ini, bisa jadi kita mendapati orang yang sholat masjidnya penuh, ya, akan tetapi tidak ada kekhusyuan di dalam sholat-sholat mereka. Ya, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di zaman sekarang, di zaman saat ini, masya Allah, untuk kita bisa khusyuk di dalam ibadah, ini perkara yang harus betul-betul kita usahakan. Ya, kenapa hilangnya kekhusyuan? Pertama adalah hilangnya ilmu. Ya, selanjutnya akan sulit doa-doa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, menjadikan hawa nafsu yang tidak pernah puas ini awal dari bencana ilmu yang tidak bermanfaat. Maka mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk senantiasa mendapatkan ilmu dan mengamalkan ilmu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini tema yang akan kita bahas adalah tentang parenting. Kita akan membahas pada kesempatan ini adalah pelajaran dari keluarga teladan di dalam Al-Quran. Karena berbicara keluarga, maka tentunya kita juga perlu mengambil inspirasi, mengambil role model, contoh, ya. Dan tidak ada role model, tidak ada contoh, ya, yang terbaik yang sudah mendapatkan jaminan, ya, kecuali kita mengambil dari keluarga-keluarga yang sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kenapa kita membutuhkan model, ya, membutuhkan contoh? Orang akan lebih mudah untuk melakukan sesuatu ketika sudah ada modelnya. Kita akan cenderung lebih mudah melakukan sesuatu ketika sudah ada contohnya. Ya, apalagi ketika model dan contoh ini sudah disebutkan, ya, oleh Rabbul Alamin, oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika Allah Subhanahu wa taala memilih mereka, maka pasti, ya, mereka adalah manusia-manusia terbaik, keluarga-keluarga terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara ayat yang menjelaskan, ya, tentang sosok manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala, bahkan sosok keluarga. Kalau keluarga bukan sosok, ya, berarti adalah sebuah keluarga yang ketika Allah sebutkan, bahkan Allah sudah memilih mereka, maka itu adalah pertanda, ya, bahwasanya mereka adalah sosok-sosok terbaik. Di antaranya kita jumpai di dalam surah Ali Imran. Di dalam surah Ali Imran ayat 33,
Ya. Maka ketika kita mendengar surah Ali Imran, ya, kita akan langsung ya bisa menebak ya al itu adalah keluarga. Imran berarti keluarganya Imran. Berarti ketika dikatakan keluarga, di sana ada seorang kepala keluarga, seorang bapak. Berarti ada pasangannya, ada istrinya. Ya. Kedua pasangan berarti memiliki keturunan, memiliki anak. Idealnya anak juga memiliki keturunan juga. Maka di sana sosok ideal ada seorang bapak, seorang ibu memiliki anak, bahkan memiliki cucu. Ya, itu adalah sebuah keluarga ideal. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Imran ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Ya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada 4 nama. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih yang pertama Adam, Nabi Adam alaihissalam, wa Nuha, Nabi Nuh alaihissalam, wa ala Ibrahim wa ala Imran. Berikutnya Allah sebutkan dan keluarga Ibrahim alaihissalam dan keluarga Imran. Alal alamin, melebihi segala umat di masa mereka masing-masing. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ayat yang menegaskan tentang sosok manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala beserta keluarga mereka. Ya. Allah sebutkan yang pertama, Allah telah memilih Adam alaihissalam. Ya. Yang kedua memilih Nuh alaihissalam. Ada satu pertanyaan, kenapa Nabi Adam dan Nabi Nuh tidak disebutkan keluarganya? Ya, untuk Nabi Adam dan Nabi Nuh alaihissalam Allah Subhanahu wa taala menyebutkan personalnya langsung. Innallaha astafa Adam. Sesungguhnya Allah memilih Nabi Adam, memilih Nabi Nuh. Akan tetapi untuk Nabi Ibrahim dan Imran Allah sebutkan dengan tambahan kata ala itu artinya keluarga. Beberapa para ulama menyebutkan kajian-kajian tentang parenting, banyak yang mengulas ya hikmah dari ayat ini. Beberapa dari mereka mengatakan inilah hikmah yang Allah sebutkan di dalam ayat ini. Yang pertama, dikatakan keluarga ketika memiliki beberapa syarat. Ya, ketika disebutkan keluarga, di sana ada syarat-syaratnya. Maka untuk Nabi Ibrahim dan Imran ini bukan seorang nabi. Ya, akan tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan di dalam ayat ini berdampingan dengan Nabi Ibrahim. Ya. Yang pertama, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikatakan sebuah keluarga ideal yang pertama ketika memiliki pasangan yang ideal. Ini syarat yang pertama. Ya. Keluarga dikatakan keluarga percontohan, dikatakan sebagai keluarga pilihan, ya, dikatakan sebagai role model itu ketika memiliki kriteria. Kriteria yang pertama adalah memiliki pasangan yang soleh dan soleh. Dua-duanya adalah pasangan yang ideal. Kita cek yang pertama, Nabi Adam alaihissalam. Dia seorang nabi, Abul Bashar, ya, bapaknya manusia. Tentunya adalah seorang nabi yang soleh. Ya, Nabi Adam alaihissalam bahkan ketika dia melakukan pelanggaran, menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala karena desakan iblis, tipu daya iblis, sampai akhirnya terjerumus
melakukan pelanggaran sampai akhirnya dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan ke bumi, dikeluarkan dari surga. Ya, Nabi Adam alaihissalam menunjukkan seorang hamba, salah satu sifatnya adalah hamba yang senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui atas segala dosa-dosanya. Ya. Satu doa yang diajarkan kepada kita sampai hari ini adalah mengakui kesalahan-kesalahan. Nabi Adam alaihissalam tidak mencari kambing hitamnya. Tidak mengatakan, ya Allah yang menjadikan aku diturunkan ke bumi, dikeluarkan dari surga ini gara-gara iblis. Ya. Inilah salah satu sosok manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi Adam alaihissalam senantiasa mengakui kesalahannya. Tidak pernah menyalahkan siapa? Iblis. Ya. Ini ada pelajaran tentang sebuah keluarga, tentang seorang bapak sebagai pemimpin di dalam keluarga. Ya. Ketika terjadi atau ketika melakukan kesalahan, ya, dia tidak pernah mencari kambing hitam. Anaknya umpama, ya, anaknya menjadi anak yang sulit diatur, dia tidak buru-buru langsung menyalahkan gara-gara gadget, gara-gara HP, gara-gara temannya. Ini gara-gara salah gaul enggak? Dia akan pertama menyalahkan dirinya sendiri sebagai bapak, sebagai orang tua. Mungkin pola didik saya yang kurang. Ya, seperti mana Nabi Adam alaihissalam, ya, dikeluarkan dari surga, diturunkan ke bumi. Ya, yang pertama dia lakukan adalah mengintrospeksi dirinya. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya. Maka kriteria yang pertama Nabi Adam ini, ya, pertama memiliki pasangan. Ya, Allah ciptakan pasangan Hawa, tentunya adalah seorang wanita yang juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Nabi Nuh alaihissalam. Ya, dia memiliki pasangan, akan tetapi istrinya adalah termasuk di antara golongan-golongan yang tidak mengikuti perintah-perintah Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan istrinya termasuk istri yang durhaka kepada suaminya. Ya. Ini kalau lihat dari pasangan. Ya. Lalu kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki pasangan yang solehah. Yang kita kenal istri Nabi Ibrahim siapa Pak? Hajar dan Sarah. Ya, di dalam riwayat yang lain, di dalam Ibnu Katsir menuliskan di dalam Qisasul Anbiya, ternyata setelah meninggalnya Sarah dan Hajar, Nabi Ibrahim pernah menikah 2 kali dan memiliki keturunan. Berarti ada 4 istri Nabi Ibrahim. Cuman yang kita kenal di dalam sejarah, ya, adalah Sarah dan Hajar. Berikutnya adalah keluarga Imran. Ya, Imran juga memiliki istri yang salehah namanya Hannah, yang nanti akan melahirkan Maryam. Ya, berarti dari segi kriteria ini tidak semua manusia pilihan Allah itu mereka memiliki pasangan yang salehah. Ya, ini adalah hikmah sebagai ujian. Itu yang pertama. Ya, dilihat dari pasangannya. Ya. Yang kedua dilihat dari bagaimana anak-anaknya. Nabi Adam alaihissalam, ya, generasi pertama, anak-anak yang pertama, kita lihat bagaimana antara Qabil dan Habil. Qabil membunuh siapa? Habil. Dilihat dari keturunan, ya, yang melakukan pelanggaran pertama, pembunuhan pertama itu adalah Qabil. Ada satu yang mengatakan bahwasanya dosa pembunuhan, setiap pembunuhan itu nanti akan kembali, ya, dosanya kepada manusia yang pertama yang membunuh. Siapa? Qabil. Jadi setiap pembunuhan dosanya juga akan kembali. Man sanna sunnatan sayyi'atan. Barang siapa yang melakukan satu keburukan, maka keburukan itu,
yang dilakukan oleh setelahnya juga akan mendapatkan bagian keburukan. Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sisi keluarga anak ya Nabi Ibrahim, Nabi Adam alaihissalam ya ada di antara keturunannya yang melakukan dosa yang besar. Yang kedua, kita lihat dari Nabi Nuh alaihissalam. Ya, di antara putranya Nabi Nuh alaihissalam juga ada anak yang membangkang. Siapa namanya? Kanaan. Ya. Bagaimana Kanaan ini disebutkan di dalam Al-Quran adalah anak yang membangkang, bahkan termasuk di antara golongan yang kafir, menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa anak yang membangkang? Karena lahir dari seorang ibu yang membangkang juga kepada siapa? Kepada suaminya, Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Termasuk istri Nabi Nuh alaihissalam ini adalah yang membangkang kepada siapa? Kepada suaminya. Maka tidak heran ketika lahir anak-anak yang membangkang kepada siapa? Kepada orang tua. Ketika banjir besar melanda negeri waktu itu, ya, ketika Nabi Nuh alaihissalam sudah berada di dalam bahtera, ia melihat anaknya yang sedang berusaha menyelamatkan dari air yang begitu besar, ya, Nabi Nuh mengajak anaknya. Dia masih sayang kepada anaknya dengan kalimat ya bunayya irkam ma'ana. Ya. Wahai anakku, panggilan bunayya ini adalah panggilan kesayangan. Ya, panggilan sayang seorang bapak itu diucapkan dengan kalimat ya bunayya. Ya, gabunglah engkau bersama kami. Ikutlah engkau ke dalam perahu. Apa kata anaknya? Sa'awi ila jabalin yaksimuni. Ya, wahai bapak, aku akan lari atau aku akan mencari tempat yang lebih tinggi lagi agar aku bisa selamat dari banjir ini. Ini ada satu perkara yang menarik jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi namanya kekafiran itu ya ada tingkatan yang ya tingkatan seseorang ya ketika mengimani sesuatu itu bisa sampai tahap radikal. Jadi istilah radikal itu bukan hanya untuk Islam radikal, enggak. Yang kafir pun ada kafir radikal. Radik itu artinya mengakar. Ya. Saking mengakarnya, biasanya orang kalau dalam keadaan tertekan, dalam keadaan yang menakutkan, ketika ada orang yang mengingatkan, ada orang yang mengingatkan, itu biasanya orang akan sadar. Apalagi dalam kondisi yang mencekam. Apalagi yang mengajak itu adalah keluarga dekatnya. Ya. Bayangkan ketika luapan air yang begitu besar, ya, dalam keadaan yang sangat genting. Biasanya kalau orang ya ada yang mengingatkan, dia akan sadar. Ini diingatkan oleh seorang bapak, seorang nabi, ya, untuk diselamatkan. Dia mengatakan, tidak wahai ayahku, ya aku akan tetap lari. Ya, aku akan mencari tempat yang lebih aman lagi. Ini kalau bukan radikal kekafirannya, ya dia mesti akan sadar. Tapi karena ini sudah mengakar, ya maka Kanaan ini termasuk yang oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan diingatkan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ya, sesungguhnya dia itu bukan termasuk anakmu. Ya, innahu laisa min ahlik. Innahu amalun ghairu shalih. Karena anakmu itu berbuat sesuatu yang tidak baik, yaitu kekafiran. Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari segi keluarga, ya Nabi Adam alaihissalam memiliki keturunan ya yang melakukan dosa berat, dosa besar. Ya, Nabi Nuh alaihissalam juga ya di antara keluarganya ya ada yang menolak kebenaran. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu diantara kriteria syarat menjadi keluarga pilihan. Berikutnya keluarga Nabi Adam keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki anak yang soleh. Ya, yang pertama dari Hajar lahirlah siapa? Ismail. Dan dari Sarah lahirlah siapa Pak? Ishak. Ya.
Di dalam Al-Quran dibahasakan antara Ismail ya disebut dengan ghulamun halim. Fabasyarnahu bi ghulamin halim, anak yang begitu penyabar. Sehingga dari keturunan Nabi Ismail nanti akan lahir nabi, di antaranya nabi terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keturunan yang mereka sabar. Sementara Ishaq Allah sebutkan dengan ghulam alim, keturunan yang cerdas. Ya, maka kita lihat dari keturunan Ishaq, ya, Yakub lahirlah bangsa Israel. Wajar kalau mereka ini bangsa yang cerdas, karena Allah menyebutkan sama fabasyarnahu bi ghulamin alim. Ya, Allah sebutkan kami akan memberikan kepadamu seorang anak yang alim, yang pintar. Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini di antara syarat memiliki anak yang soleh dan solehah. Keluarga Imran, ya, juga kita kenal, ya, Imran bersama istrinya Hana melahirkan anak yang solehah, ya, yang Allah sebutkan, yang Nabi sebutkan sayyidatu ahlil jannah, pemuka wanita di surga nanti ada 4. Ya, di antaranya adalah Maryam bintu Imran. Ya, wanita salihah yang lahir kemudian yang melahirkan seorang Nabi Isa alaihissalam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu gambaran ya syarat keluarga ideal. Dan yang ketiga adalah memiliki keturunan, cucu-cucu yang soleh. Maka kita akan dapat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya 4 manusia pilihan, dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan yang pertama adalah keluarga, sebutkan Nabi Adam alaihissalam. Kita akan membahas pada kesempatan ini adalah tentang 2 sosok keluarga. Ya. Bukan berarti ketika kita membahas ayat ini kita menempatkan ya satu nabi dengan yang lain yang lebih mulia, tidak, ya. Akan tetapi ada hikmah yang perlu kita ambil pelajaran, ya, tentang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kenapa ditambahkan kata keluarga untuk Nabi Ibrahim dan keluarga untuk Imran. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang pertama, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Kita akan mulai membahas yang pertama adalah teladan dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh benar-benar ada suri tauladan yang baik bagimu, ya, dari Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam sosok diri Nabi Ibrahim walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama Nabi Ibrahim. Ya, di antaranya para ulama menyebutkan adalah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, sudah ada pada sosok Nabi Ibrahim alaihissalam, dan keluarganya adalah sosok teladan untuk bisa kita jadikan contoh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita ambil ya dari sosok Nabi Ibrahim dan keluarganya? Di antaranya para ulama menyebutkan ada beberapa hal yang bisa kita ambil pelajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya adalah tentang konsep sebuah pendidikan. Ya, konsep parenting kita di dalam mendidik anak-anak kita.
disebutkan bahwasanya ada 7. Yang pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya yang pertama mengajarkan kepada kita tentang akidah dan ketauhidan. Akidah dan ketauhidan. Yang kedua, mengajarkan tentang ibadah dan tazkiyatun nafs. Ya. Yang ketiga adalah akhlakul karimah. Yang keempat adalah keteladanan. Yang kelima adalah nasihat. Yang keenam adalah bagaimana dialog yang dibangun di dalam keluarga. Dan yang ketujuh adalah doa. Ini kurikulum yang bisa kita ambil dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarga. Ya. Jadi kalau membuat kurikulum pendidikan itu, ya, kurikulum yang sudah dijamin manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya kita bisa mengambil konsep pendidikan dari siapa? Dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu gelar yang tidak disebutkan untuk nabi-nabi yang lainnya. Gelarnya apa? Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan untuk Nabi Ibrahim adalah gelar bapak kalian. Millata abikum Ibrahim. Ya. Allah Subhanahu wa taala membahasakan, ya, Nabi Ibrahim untuk kita itu adalah sebagai apa? Bapak kalian. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mengajarkan kepada kita di antara doa zikirnya, wa ala millati abina Ibrahim. Ya, dan di atas millah agama bapak kita. Berarti Nabi Ibrahim ini adalah sosok ayah, sosok bapak yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ayah pilihan. Ya. Nabi Ibrahim itu adalah abul anbiya, bapaknya para nabi. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 7 hal. Ya. Ini kalau dibahas panjang, ya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Konsep pendidikan ini saya ambil yang terakhir. Ya. Saya ambil yang terakhir apa tadi? Konsep doa. Ya. Akidah dan ketauhidan. Ya, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam sosok, ya, manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala, sejak remaja itu sudah berpikir tingkat tinggi. Ya, bagaimana proses Nabi Ibrahim alaihissalam yang mencari Tuhan. Bagaimana proses Nabi Ibrahim alaihissalam mencari siapa? Allah. Dia tidak ikut umumnya manusia pada waktu itu. Bahkan ayahnya sendiri seorang pemahat patung. Ya, dia pembuat patungnya ini disembah. Di sana terjadi dialog. Ya, proses Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, bagaimana seorang pemuda, anak yang lahir intuisinya sudah berjalan. Ya, masa sih, ya, kita menyembah patung? Bahkan dia ketika melihat bintang, melihat matahari, pertama, apakah ini Tuhan? Ya, tapi ketika matahari itu tenggelam, Tuhan tidak mungkin menghilang. Proses pencarian seorang pemuda, seorang anak yang waktu itu atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala, sampai akhirnya memutuskan, ya, Rabb pemilik alam semesta ini, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam yakin bahwa yang menciptakan semua alam ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan manusia dan semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada titik pemahaman itu lahir dari seorang anak yang intuisinya sudah berjalan. Pola pikirnya dibangun, ya, sejak kecil sudah berjalan. Ini sosok Nabi Ibrahim alaihissalam dari segi ketauhidannya. Ya, itu ada pelajaran yang cukup panjang dari ibadahnya, ya, dari akhlakul karimahnya, dari keteladanannya, dari nasihat-nasihatnya, ya. Itu nanti ada pembahasan sendiri. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas, ya, tentang doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ada kaitannya tentang bagaimana
membina keluarga. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa ini di dalam surah Ibrahim ayat 37 adalah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan istri dan anaknya Ismail yang masih kecil, Ismail yang baru saja lahir. Ya, atas perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim bersama istrinya, bersama Ismail yang masih bayi waktu itu, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan Palestina. Sampai di Makkah. Ya. Ada sebuah dialog jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim sampai di sebuah lembah yang tidak ada tanaman-tanamannya, tidak ada pohon-pohonnya, lembah yang tandus. Setelah menurunkan istri dan anaknya, lalu Nabi Ibrahim alaihissalam melanjutkan perjalanannya. Terjadi dialog. Ya, Hajar yang waktu itu belum tahu, belum paham, ya kenapa Ibrahim meninggalkan mereka berdua di tempat yang tandus. Ya, sampai akhirnya Hajar berkata, "Ya Ibrahim, atatrukuna bihadzal wad alladzi laisa fihi anisun wa syai'." Wahai Ibrahim, apakah engkau meninggalkan kami di tempat ini, di lembah ini yang tidak ada pendamping, tidak ada orang, tidak ada satupun? Ya, Nabi Ibrahim diam. Ya, sampai akhirnya Hajar bertanya, ya, engkau mau kemana wahai Ibrahim? Engkau meninggalkan kami. Sampai akhirnya sang istri bertanya, Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang memerintahkan kamu? Ya, Nabi Ibrahim memberikan isyarat. Akhirnya ya, yang dipahami oleh istrinya ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka komentar istri yang salehah itu, ya, ketika dia tahu sang suami ini bukan keinginannya meninggalkan mereka berdua, tapi ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang keluar dari lisannya Hajar diabadikan di dalam ya beberapa tarikh, ya, Hajar berkata, "Idzan la yudayyi'unallah." Kalau Allah yang sudah memerintahkan, Allah pasti tidak akan menterlantarkan kami di tempat ini. Ini sosok seorang ibu yang soleha, wanita yang soleha. Kalau Allah yang memerintahkan, Allah tidak akan pernah membiarkan kami di sini. Ya. Sampai akhirnya disebutkan Nabi Ibrahim meninggalkan mereka. Ternyata ketika Nabi Ibrahim sudah tidak kelihatan, ya, Nabi Ibrahim berbalik arah, ya, ternyata seorang bapak, ya, kelihatannya mungkin di mata istrinya dia tega banget meninggalkan, ya, seorang anak kecil dan istri di tempat yang demikian. Ya, kalau kita mending gitu ya, meninggalkan ATM, meninggalkan apa, mending. Nabi Ibrahim hanya meninggalkan makanan yang hanya sisa mungkin untuk hanya beberapa hari saja. Bahkan disebutkan, ya, ketika Ismail itu nangis, airnya sudah habis. Apa yang dilakukan oleh Hajar? Bolak-balik antara Safa dan Marwah mencari air, yang sampai akhirnya justru air itu muncul dari, ya, ujung kakinya Nabi Ismail alaihissalam ketika itu muncul air Zam-Zam. Ya, Zam-Zam itu maknanya berkumpul airnya semakin banyak. Yang ini Allah Subhanahu wa taala jadikan tempat tersebut adalah tempat yang subur. Orang-orang akhirnya semua pendatang, orang-orang yang peperjalanan mengumpul di tempat tersebut. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim ketika dia meninggalkan keluarganya? Allah abadikan di dalam surah Ibrahim ayat 37, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu, perhatikan.
Ini kurikulum kalau kita minta doa untuk anak. Kira-kira apa yang harus kita minta? Ya. Diawali Nabi Ibrahim berdoa, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat Baitullah yang dihormati, di dekat Ka'bah. Ya. Apa doanya? Liyuqimus shalah. Ya. Doa Nabi Ibrahim untuk keturunannya, pertama yang dia panjatkan, yang dia minta kepada Allah agar mereka mendirikan sholat. Ini utama, ya. Doa kita, ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama minta agar anak keturunan mereka, keturunan kita adalah anak-anak yang senantiasa menjaga sholat, mendirikan sholat. Itu konsep pertama. Yang kedua, faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikanlah mereka orang-orang hatinya cenderung kepada mereka. Apa maknanya? Doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang kedua adalah meminta agar anak-anaknya diterima oleh manusia. Ini kan doa yang Masya Allah jarang kita mintakan. Apa artinya? Minta agar anak-anak kita dimanapun mereka adalah anak-anak yang senantiasa bisa diterima. Kerja di mana, Masya Allah anak kita diterima. Ya, diterima oleh lingkungannya, diterima oleh teman-temannya. Ini kan saat ini hal yang sulit, Pak. Ya, IQ saja tidak cukup, pinter saja tidak cukup ketika dia attitude-nya dengan teman-temannya buruk, dengan pimpinannya buruk. Biasanya kalau anak seperti itu gak lama kerja dimanapun, ya, tinggal dimanapun. Kalau memiliki attitude yang buruk, akhlak yang buruk, sepinter apapun hanya gak laku. Betul apa betul? Ya. Jadi sekeren apapun, kuliahnya setinggi apapun, kalau memiliki attitude yang buruk gak lama.
Nih, ini dulu. Mas Budi.